Pak Ahok, siapa yang paling berjasa pada Pak Ahok sehingga sampai pada posisi politik seperti sekarang? Tuhan deh paling berjasa, bukan orang. Of course. Kalau manusia, ada nggak seseorang yang dianggap berjasa membuat Pak Ahok bisa berada dalam percaturan politik nasional? Susah gambarinnya. Sebut satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Jadi banyak sih, banyak pihak ketemu ngomong. Tapi banyak juga pihak yang menurunkan semangat kita kan. Udahlah Ahok, ngapain sih lu masuk politik? Lu mending dagang aja lah, dibenci orang ngapain sih? Banyak juga yang kayak begitu. Kalau tokoh politik besar yang Pak Ahok selama ini anggap memberikan dukungan, mau ikut kampanye, apakah seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur paling juga dianggap orang paling berjasa? Mau kampanye, ya Gus Dur kasih semangat aja lah ya. Waktu kita gagal di Babel, kan saya bilang gugat ke MA waktu itu. Emang Gus, udahlah Gus, gak usah gugat-gugat lah. Orang Cina nggak bisa jadi gubernur Gus. Gus Dur kasih semangat. Ikut kampanye juga Gus Dur ya? Kampanye. Dia bilang siapa bilang. Jangan jadi gubernur, jadi presiden aja kamu bisa. Dia bilang, itu Gus. Tadi Gus Dur kasih semangat seperti itu. Gitu. Tapi bagi saya semangat tuh ngomong ya oke aja lah. Kan memang mesti hidup ya jalanin aja. Tapi Gus Dur berjasa buat Pak Ahok ya? Ya Gus Dur tuh pengen supaya Indonesia itu melakukan sebuah sistem jaminan sosial. Gus Dur tertarik tahun 2004. Dari situlah Pak Ahok belajar? Gus Dur tertarik. Terus Gus Dur juga pengen Indonesia ini pengen ada gubernur turunan Tionghoa lah. Itu pikiran Gus Dur seperti itu. Supaya kita selesaikan. Jangan orang menuduh Tionghoa itu hanya binatang ekonomi, hanya mau untung. Emangnya suku yang lain nggak sama juga kalau dia serakah? Sama aja. Ada seseorang yang juga ingin mengatakan sesuatu pada Anda dan rasanya itu juga bisa dianggap sebagai suara Gus Dur yang tadi sudah Anda bilang berjasa untuk Anda. Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Ibu Negara dari Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Sinta Nuriyah. Kejutan. Selamat malam. Selamat malam. Kita tepuk tangan sekali lagi dong untuk Ibu Nur. Pak Ahok, Ibu Sinta Nuriyah sudah ada di sini sejak 6:30 malam tadi. Karena takut macet, saya bilang jam 7 syutingnya, 6:30 udah di sini karena takut macet. Jadi saya bilang, Ibu nanti marahin aja gubernurnya yang tidak bisa membuat Jakarta bebas macet. Ya, betul. Betul, setuju. Ya kan? Jadi Bu Sinta 6:30 udah di sini. Bukan salah saya Bu, dia yang memang macam-macam. Bu, tadi kita lagi bicara soal Pak Ahok dan orang yang tokoh yang mendukung keberhasilan atau Pak Ahok sampai di percaturan politik saat ini. Pak Ahok tuh kan dekat sekali dengan Gus Dur gitu. Beneran dekat apa cuma jualannya Pak Ahok, Bu Sinta? Mbak Rosi, jauh dekat sama saja Mbak. 5.000 banyak. Kalau masalahnya hanya kalau sampai sekarang ini Pak Ahok sering datang ke rumah untuk menghadiri call-nya Gus Dur, atau kalau kita undang pada acara-acara yang kita gelar gitu, Pak Ahok sering datang atau ketemu di forum-forum yang lain, kemudian kita saling tukar figuran dan sebagainya. Itu dianggap atau diklaim sebagai kedekatan Pak Ahok dengan Gus Dur, ya boleh-boleh saja. Gitu loh. Tapi beneran waktu itu kan Gus Dur kan ikut kampanye buat Pak Ahok, Bu. Menurut Ibu apa sih kenapa seorang Abdurrahman Wahid mau kampanye untuk seorang minoritas seperti Basuki Cahayapurnama? Ya karena mungkin Gus Dur tertarik dengan keberanian seorang Ahok. Seorang minoritas yang berani tampil untuk merebut posisi dari kelompok yang sudah dominan. Ini buat Gus Dur sangat menarik. Karena buat Gus Dur ini adalah suatu pembelajaran untuk menegakkan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi ada satu lagi yang membuat Gus Dur tertarik pada Pak Ahok. Oh,
Apa tuh? Tapi pada waktu itu. Oh, ya, waktu itu. Pada waktu Jangan itu. GR dulu, sekarang belum tentu. Sekarang belum tentu ya. Ahok dianggap sebagai sosok yang bersih, jujur, dan terbuka. Nah itu tapi pada waktu itu loh, pada waktu itu bukan sekarang. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah sudah berubah atau tidak, saya tidak tahu. Nah, Pak Ahok tolong dijawab, apakah Bapak sudah berubah? Jujur aja Pak. Makanya bagi saya sederhana kan, kalau kamu mau dibilang bersih, maka kamu semua rapat kamu, semua sisi kamu harus transparan. Dan kalau kita bicara bukan kita mau istilahnya mau sombongin, mana ada pemerintah di Indonesia yang semua rapat tuh berani diupload di YouTube. Sampai semua kebijakan, sampai semua anggaran kita transparan dan tidak ada penarikan tunai. Jadi saya kira kita udah di dalam pemerintah kita tuh sudah nggak ada rahasia. Banyak orang mengatakan bahwa Pak Ahok ini kan kontroversi nih Bu. Gus Dur juga termasuk kontroversi. Ada samanya atau ada bedanya nggak Bu? Tetapi kalau kontroversinya Pak Ahok itu hanya terletak pada masalah-masalah yang menyangkut etika dan cara komunikasi. Perlu diubah apa biarin aja? Ya harus dirubah dong. Ibu ngomong sendiri dong sama ininya Bu. Udah ngomong kok. Ya pasti itu harus dirubah. Karena buat saya seorang pemimpin itu harus bisa mengendalikan emosinya. Jangan cepat-cepat meledak, jangan cepat-cepat marah-marah. Tetapi harus mampu mendengar apapun yang disampaikan oleh masyarakatnya. Silakan Jadi dijawab Pak Ahok. Iya memang saya sih ngerti ya, kalau orang tua pasti semua, ibu saya juga bilang begitu ya. Ya saya sih pikir biasa saja. Yang kalian lihat itu kan hanya yang keluar di TV. Kalian pernah nggak nonton video saya seharian? YouTube saya. Jadi kalau dihitung persentase saya marah dibanding saya terima orang itu, berapa persen sih? Pak Ahok. Itu yang saya bilang bukan bela diri sih. Artinya apa ya? Artinya yang terjadi, TV kan selalu nunggu. Cuma makanya kenapa saya upload di YouTube semua? Orang bisa lihat. Kalau cuma lihat yang di TV, yang kita baik-baik ngomong, nggak dikeluarin. Tuh salah TV loh ya. TV siapa itu? Makanya kan keluarin cuma itu yang di image yang diulang-ulang gitu loh. Yang bahasa kotor diulang-ulang. Nah sekarang kita udah 1 tahun, Anda nonton saya terakhir kapan? Saya bilang. Anda nonton terakhir saya kapan? Itu waktu saya marah, semua orang punya sifat marah. Ini udah nggak tahan dibaik-baikin, udah nggak mau dengar. Orang-orang yang pejabat kita itu kalau dia udah main ini, kita baik-baikin dia pun ngomong baik-baik nggak mau. Dia udah kaya lebih pintar, ya satu-satu cara ya dipermalukan depan umum. Cuma itu satu-satu hukuman sosial. Nah itu memang ya pasti kontroversi sih. Nah, saya sadar betul kok yang saya kerjakan itu serba susah. Nah kalau bagi saya yang penting saya tidak memaki orang dengan bahasa binatang. Saya tidak pernah nempelin orang atau mukul orang semarah apapun. Dan siapapun yang datang pasti saya bantu. Kalau saya pecat ya itu konsekuensi. Anda juga nggak mau permalukan diri kok. Bagi saya seperti itu. Kalau cuma kata-kata kotoran manusia kamu anggap itu nggak baik, ya saya tidak akan ucapkan lagi. Dulu kenapa saya marah-marah? Karena saya nggak bisa mecat orang. Ngomong ke Pak Jokowi bilang sabar. Ya saya gertak dia. Kalau sekarang ngapain Gertak saya marahinnya? Gertak orang yang mau dipecat kan. Oh kirain gertak Pak Jokowi. Enggak dong. Nggak mungkin dong. Bos masa digertak. Nah kalau sekarang saya ngapain gertak? Kalau sekarang dia udah nggak benar, saya ngomongin, marahin nggak benar. Apa dia main politik, saya sikat aja depan. Saya pecat aja udah, pusing amat. Nah kalau kita nggak main pecat-pecat, nggak ada cerita Jakarta hari ini. Anda kira sungai bisa bersih tuh udah mecat berapa orang baru bisa sungai bersih? Itu masalah. Kalau saya dianggap mecat orang itu tidak santun, nggak ada Jakarta hari ini. Nggak ada rumput bisa hijau di mana-mana. Jadi itu, memang brandnya tuh brand yang harus keras gitu ya? Bukan, sebenarnya bukan keras. Tergantung Anda mau pakai. Makanya saya bilang kadang-kadang ini satu hal yang berbeda ya. Saya suka kasih contoh waktu itu ada anak-anak kecil datang ke tempat saya. Pertanyaannya sama gitu loh. Anak kecil gitu, anak-anak TK. Pak, kenapa Bapak marah-marah? Kenapa Bapak arogan? Lawan semua.
Saya waktu itu bingung jelasin sama anak TK ini gimana jelasin. Turunin layar, diputar itu film Nemo. Turun film Nemo itu, waktu itu ikan-ikan tertangkap di jaring. Si Dory juga di dalam, si bapaknya Nemo nggak bisa masuk. Lalu si Nemo ngotot mau masuk, karena dia bisa masuk. Bapaknya bilang jangan. Akhirnya si Nemo teriak, berenang ke bawah. Akhirnya semua mau ke atas sampai dia ngap-ngapan. Akhirnya kemudian ikut berenang ke bawah. Hasil lepas lah. Waktu lepas si Nemo itu pingsan. Yang ditolong ingat dia nggak? Enggak. Pergi. Jadi kalau kita lihat saya bilang yang Bapak lakukan itulah Nemo. Saya mau tanya sama anak-anak, apakah Nemo arogan? Seorang ikan kecil kok sok mau ngatur ikan-ikan lain untuk berenang ke bawah? Dan resikonya nggak ada yang peduli sama kamu loh, kamu terkapar. Yang peduli cuma bapaknya yang panik, pikir Nemo mati. Ikan itu mah lepas mah pergi. Saya sadar betul yang saya lakukan. Ini untuk, karena kalian salah arah. Negara ini salah arah. Pintunya udah salah. Nah saya mau katakan berenangnya salah. Mesti bukan lawan arus. Kamu arus berenangnya salah. Jadi kasih... Itu makanya saya kasih anak-anak itu, anak-anak mulai ngerti. Video Nemo. Video Nemo. Saya pikir mesti kasih lihat video yang ini Pak. Coba kita lihat. Nah, ini mestinya. Ya, ada kirim ke Ahok. Ini Ahok kecil. Ini dibilang Ahok kecil, mungkin. Saya tahu dikirim. Iya kan? Canda. Nah, karena pakai apa-apa. Ya, kalau bapak ibu saya sih tahu dari kecil kita nggak pernah kayak begitu. Jadi bagi saya terserah orang mau ngomong apa. Padahal saya arogan, saya percaya kekuasaan itu Tuhan yang kasih. Jadi maksudnya terserah Bu Sinta mau kasih masukan apa? Oh tentu saya dengar. Orang tua, tentu saya dengar. Tapi saya bisa mengerti banyak orang tua nggak suka sama saya ngerti. Kalau saya ketika saya berhadapan dengan Bapak itu, saya akan lihat kalau dia kepancingnya karena dengan umpannya apa, bagaimana. Gitu. Jadi misalnya Bapak melakukan sesuatu yang membuat kesalahan atau tidak sesuai dengan saya katakan. Apa yang Bapak katakan tidak salah, itu betul. Hanya waktunya yang tidak benar, yang tidak tepat. Saya mendukung, tapi waktunya yang tidak tepat atau cara menyampaikannya yang tidak pas. Gus Dur dengerin Ibu? Insya Allah ya. Dan akan memperbaiki apa yang saya katakan itu. Gitu. Kalau Ibu ngasih tahu Gus Dur itu keras sambil marah atau gimana Ibunya? Kalau Ibu ngasih tahu Gus Dur? Ya dengan tenang, dengan bahasa yang rendah. Dan jangan sampai justru malah menimbulkan kemarahannya. Artinya tidak akan sampai pada tujuan. Kalau gitu Bu Veron mulai dipraktekkan dengan suara rendah, tapi pakai golok. Kalau perlu dielus-elus dulu. Iya. By the way, saya mau katakan silakan bergabung bagi Anda yang menyaksikan acara ini bisa live tweet dengan hashtag Ahok di Rossi. Lihat cara penulisannya di layar televisi Anda.